Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada minggu ini sesuai dengan Almanak Gereja Metodis Indonesia, terambil dari Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan membacakan ayat 1 sampai dengan ayat 6 saja. Begini firman Tuhan. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sedemikian jauh kita telah membaca firman Tuhan. Dan tema firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada saat ini, saya berikan temanya berjalan bersama Yesus melewati pandemi COVID-19. Berjalan bersama Yesus melewati virus corona. Itulah pokok pikiran kita dalam renungan kita pada saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini sudah familiar bagi orang Kristen, akrab sekali di telinga kita. Kita sering mendengarkannya pada acara-acara kematian atau duka cita. Karena itu, banyak orang punya kesan perikop ini adalah untuk orang mati. Paling sedikit kalau ada peristiwa kematian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu pemahaman salah. Ayat ini Tuhan tujukan kepada orang yang hidup, kepada Bapak Ibu dan saya. Di sini sekarang. Bukan nanti kalau ajal sudah menjemput kita. Tidak. Sekali lagi, ayat ini Tuhan tujukan kepada orang-orang yang hidup, orang-orang yang percaya kepadanya, kepada mereka lah. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 14 ini, rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepadaku dan percayalah kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terutama dengan ayat 6 dikatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. I am the way and the truth and the life. Audo dalani dohot hasitoman dohot hamuluan. Kepada kitalah alamatnya perkataan ini. Perikop ini dilatar belakangi oleh sebuah diskusi antara Yesus dengan murid-muridnya yang pada waktu itu sedang dalam kebingungan, sedang dalam kegelisahan dalam mengikut Yesus. Sehingga Thomas berkata, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Seperti Thomas, kita juga kadang dikuasai perasaan ragu dan bimbang dalam mengikut Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena itu kita perlu membangun iman dengan relasi pribadi yang mendalam dengan Yesus agar kita dapat mengalami dan mengenal seluruh misteri hidupnya. Sebab kadang-kadang orang memahami karya misi Yesus itu hanya secara lahiriah dalam kalkulasi manusia belaka. Orang mengikuti Yesus dan berusaha mencari Dia hanya untuk mendapatkan sesuatu yang menguntungkan dan tidak rela menempuh jalan penderitaan bersama Yesus. Karena itu melalui perikop ini kita dipanggil untuk selalu mempercayakan seluruh hidup kita kepada Yesus. Susah senang kita mengandalkan Tuhan dan Dia akan menuntun kita pada jalan keselamatan, karena Dialah sumber keselamatan yang sejati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ayat 1 dikatakan tadi, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Dalam hidup ini, apa yang sering membuat kita
resah dan gelisah. Oh, tentu banyak masalah, persoalan ketika sakit penyakit tidak kunjung sembuh karena pekerjaan, uang, ketika kita mengalami resesi ekonomi, dan ketika kita pada saat ini diperhadapkan dengan virus corona. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tetapi ketahuilah, selama kita masih hidup di dunia ini, kita pasti menghadapi dan mengalami yang namanya penderitaan, persoalan, masalah, dan bahkan kematian. Itulah romantikanya hidup ini. Kalau Bapak Ibu tidak mau hal itu, gampang, jangan hidup. Justru sebenarnya dengan adanya hal tersebut, seharusnya kita lebih berserah dan lebih percaya kepada Tuhan. Yang menjadi pertanyaan penting untuk kita jawab sekarang dengan sungguh-sungguh, apakah kita percaya? Apakah Bapak Ibu itu percaya dengan sungguh-sungguh kepada Allah dan kepada Yesus? Percaya artinya di sini kita benar-benar bergantung, mengandalkan, mengakui bahwa Yesuslah satu-satunya dalam kehidupan kita, yang pertama dan yang terutama dalam kehidupan kita. Dialah jalan dan kebenaran dan hidup dalam kehidupan kita. Apakah kita benar-benar dan sungguh-sungguh percaya itu? Jemaat yang dikasihi Tuhan, jalan berarti akses, arah, kunci menuju satu tempat. Tidak mungkin kita bisa sampai pada satu tempat kalau kita tidak tahu jalan ke sana. Paling-paling capek sendiri. Contohnya kalau kita pergi jalan-jalan ke Kalimantan atau ke Nias, kalau yang pertama sekali yang harus kita ketahui adalah jalannya. Kalau tidak, ada yang memandu kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebenarnya pencarian tentang jalan hidup itu mulai dulu sudah ada. Makanya mulai dulu ada orang membangun menara sampai ke langit. Bahkan dalam perjanjian lama, pencarian itu juga sudah ada. Boleh kita perhatikan dalam Keluaran 33 ayat 13. Musa mengatakan, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau. Mika 4 ayat 2 mengatakan, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perjanjian lama dan perjanjian baru mempunyai korelasi. Dan Thomas mewakili PB perjanjian baru dalam Yohanes 14:5 mengatakan, ya Tuhan, tunjukkanlah jalan itu bagi kami. Itu sudah cukup. Berarti pencarian itu mulai dulu sudah ada, pencarian jalan hidup itu. Siddhartha Gautama mengatakan, berbuatlah baik, berkatalah baik, lakukanlah yang baik, dan mendengarlah dengan baik, maka engkau akan sampai ke jalan hidup itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhanlah jalan untuk meraih semuanya. Tuhanlah jalan untuk meraih segala-galanya. Bapak Ibu itu mau bahagia, mau damai, mau sehat, mau pintar, mau sukses, mau terhindar dari virus corona, Yesuslah sarananya, Yesuslah aksesnya, dan Yesuslah jalannya. Amin. Percayakah Bapak Ibu akan itu? Kalau kita percaya Yesuslah jalan satu-satunya dalam hidup ini, maka kita boleh melihat apa yang terjadi ketika kita benar-benar percaya kepadanya. Dalam perjanjian baru, ketika perempuan yang mengalami pendarahan selama 18 tahun, orang yang kerasukan setan, orang buta, orang yang gagak dan tuli, bukankah karena mereka percaya kepada Yesus sehingga mereka sembuh? Mereka sembuh. Semuanya adalah karena mereka percaya. Firman Tuhan ini menjadi jaminan, garansi, dan kepastian bagi kita untuk hidup yang kekal. Bapak Ibu mau hidup yang kekal? Amin. Amin. Apa itu kekal? Apa itu hidup kekal? Kita ingin hidup. Tiap hari Minggu kita selalu mengucapkan dalam pengakuan iman rasuli, aku percaya, dan diakhiri dengan dan hidup yang kekal. Apa artinya dan hidup yang kekal?
Banyak orang mengira, punya kesan bahwa hidup kekal itu adalah hidup sesudah meninggal atau sifatnya bakat. Itu salah. Menurut Yesus, hidup yang kekal itu adalah Yohanes 17 ayat 3 dikatakan di sana. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Saya ulangi, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah, mengenal Engkau satu-satunya Allah, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itu syaratnya untuk hidup yang kekal. Dikatakan tadi, mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Apa artinya mengenal Allah, mengenal Yesus di sini? Dalam Alkitab, kata mengenal bukan digunakan dalam arti sekedar mengetahui, seperti kita mengenal Jokowi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di Alkitab mengenal berarti mempunyai hubungan yang khusus dan akrab. Jadi hidup kekal adalah hidup dalam persekutuan yang benar dengan Tuhan dan hidup yang benar dengan sesama manusia. Itu konsekuensi logisnya. Karena itu, hidup kekal bukan pertama-tama meningkatkan lamanya hidup, panjangnya waktu, melainkan kualitas, mutu, dan isi hidupnya. Semua akan mati. Kematian itu pasti akan datang. Manusia hanya dua pilihan: mati karena sakit atau mati karena tua atau faktor umur. Hidup hanya sekali. Hidup hanya sekali. Karena itu, kita harus menjadi orang yang berdaya guna bagi sesama, bagi diri sendiri, bagi masyarakat, dan terlebih bagi Tuhan. Amin. Bagi Yesus, hidupnya adalah melayani, pengorbanan, melakukan kehendak Bapaknya di surga. Hidupnya bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan kepada sesuatu yang ada di luar dirinya, yaitu bagi Bapak, Ibu, dan saya, dan bagi dunia ini. Itulah hidup Yesus itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup ini adalah perjalanan. Hidup ini adalah perjalanan. Maka tempuhlah bersama Yesus. Nyanyian Rohani Metodis nomor 206 mengatakan, ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Dalam bahasa Batak nomor 222, ikut Yesus doaku, rak mangete maita. Ikut Yesus doaku, salah kulirudo, rapon Yesus boya monang talubu suinaro, dhamma biarau disi mulu Yesus dongaki, saiku tonoku Yesus oloa ku namai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Apapun yang menjadi masalahmu, persoalanmu, ketakutanmu, Tuhan berkuasa mengubah situasimu, kondisimu, ekonomimu, masa depanmu, karirmu. Amin. Masalah, persoalan, musibah, bencana boleh-boleh saja datang. Virus corona sedang melanda dunia, tak apa-apa. Ingat, bodo Yesus doakan. ICB alota. Ini yang harus kita tanamkan dalam pikiran kita, dalam hati kita. Bodo Yesus doakan. ICB alotku.
Itu yang harus tertanam dan tercermin dalam hati dan pikiran kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, iman dalam bahasa Yunani hanya satu kata, pistis, yang artinya kepercayaan, pengakuan, ikrar. Itu iman. Iman itu ada energinya, ada kekuatannya. Orang yang beriman berarti punya energi, punya kekuatan yang luar biasa. Karena itu kita dalam hidup ini harus memiliki iman yang ekstrovert, yang dinamis, yang hidup, yang luar biasa, yang bergerak, yang aktif. Iman pasca, bukan iman introvert yang pasif, yaitu iman prapaskah. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Kita tidak tahu kerugian apa yang menimpa kita, krisis apa yang akan terjadi di hari esok. Tapi ingat, jangan takut dan gentar. Ada Tuhan yang adalah jalan dan hidup. Bersama Tuhan kita hadapi. Allah sanggup melindungi kita. Dia sanggup berbuat sesuatu bagi kita yang ajaib, luar biasa, yang dahsyat, yang tidak pernah kita pikirkan sekalipun. Allah sanggup melakukannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau Yesus berjalan bersama kita, kalau Dia hidup di dalam kita dan kita hidup di dalam Dia, apa yang tidak bisa kita lewati? Apa yang tidak bisa kita langkahi? Apa yang tidak bisa kita atasi? Kalau Yesus bersama kita. Kita akhiri firman Tuhan ini dengan bacaan ayat yang ke-13 sampai ayat 14. Dikatakan di sana, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jika kamu meminta dalam namaku, aku akan melakukannya. Mintalah. Oleh karena itu, mintalah. Apa yang kita